Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kabarnya selalu sehat luar biasa. Hari ini IHSG naik 0,42%. Sebetulnya kemarin udah ada inceran nih, udah ada analisa 8, cuman nggak ke posting itu karena kemalaman. Jadi hari ini gue juga sorry kalau kemalaman ya. Semoga hari ini pembahasannya bisa bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa seperti biasa like and subscribe. Oke. IHSG naik 0,42%. Kalau misalkan kita ngelihat dari volumenya itu di 15 triliun ya, cukup baik ya, udah mulai cukup baik. Terus stokastiknya Golden Cross, MACD-nya Golden Cross walaupun masih di area minus ya, boleh dikatakan artinya IHSG belum strong uptrend, dia aja baru bikin triple bottom ya, berpotensi ke 6.800. Apakah bisa ya? Yang pertama harus dilalui adalah moving average 100 ya dulu di 6.780 ya. Semoga bisa close di atas SMA 200 ke depannya. Kita langsung aja masuk ke saham yang menurut gue menarik teman-teman. Jadi yang pertama kita mau bahas itu saham ASA. Oke. ASA hari ini tuh naik 9%. Jadi sebetulnya ASA ini udah sempet jadi incaran kita ya. Itu jadi harusnya udah terbeli di tanggal 6 Juni ketika dia breakout, karena waktu itu kita punya kita punya incaran, dia bikin flag ya, dia koreksi, dia breakout dan dia turun tuh 3 hari low volume loh teman-teman. Oh ya, pas breakout volumenya 2 kali lipat 3 kali lipat, turunnya cuma tak kecil. Hari ini rebound lagi, volumenya cukup bagus. Nah, namun kalau teman-teman tanya kapan boleh beli lagi, menurut gua ntar dulu ya. Tapi kalau dari MACD ini bagus banget nih, stokastik udah mau di area jenuh beli. Foreign hari ini akumulasi 1,4. Jadi ini anggap udah gua hapus dulu ya, karena udah profit 11,5% lah ya. Nah, sekarang kalau mau teman-teman mau masuk ke ASA, kita lihat dulu teman-teman. Dia besok semoga dikasih koreksi lagi. Koreksinya semana? Di area demand yang di sini. Ini adalah area demand dia atau supportnya di 1300. Itu pun kalau dikasih. Coba kita lihat ke time frame lebih dekat untuk ASA ya. Nih itu. Setelah ngeliat time frame lebih dekat baru kelihatan nih, ternyata area demandnya tuh kurang lebih di area sini nih supportnya. Nah ya, dia bikin tuh kan double bottom ya, pattern double bottom di sini ya. Terus dia breakout, semoga dia koreksi ke 1350 nih ternyata ya. Boleh lah max sampai ke 1290 juga masih cukup oke tuh ya di moving average 20. Nah, kalau misalkan dia breakout dari situ, maksudnya kalau misalkan kita dapat dikasih, ini kan dia lagi bikin triangle ya, triangle juga nih. Pokoknya ini pola bullish berkelanjutan. Targetnya itu kita bisa lihat si ASA sampai 1.500. Apakah bisa? Ya nggak tahu. Kita tunggu di 1340-an gitu. Kalau kita ngelihat hari ini itu average-nya ya, rata-rata nilainya itu juga di 1334 ya kurang lebih 1340, karena di sini ada yang OD baru akumulasi 7,5 miliar di 1355. Jadi masih tinggi. Jadi kalau besok dikasih turun ke 1350 sampai 1340, menurut gue itu peluang buat kita koreksi peluang buat koleksi si ASA ya. Kalau misalnya kita ngelihat MACD-nya juga udah bagus si ASA. Stokastiknya bilang turun dulu ya, hopefully turun ke 1350. Dan setelah turun ke 1350, 1340, ya semoga aja dia rebound. Jadi targetnya bisa sampai 1500. Oke, menurut kalian bagaimana untuk saham ASA ini? Nah, lanjut ke saham berikutnya nih teman-teman, S Hardware. S Hardware. Nah, S Hardware ini saham yang dulunya downtrend udah reversal dan cukup baik. Teman-teman perhatiin ya, dia tuh lagi habis dia breakout ya dari MA 200. Ini kan bagus tuh breakout, waktu itu kita sempat beli ya di sini. Terus dia terus naik. Nah, yang sekarang dia lakuin itu dia lagi bikin triangle nih. Ya, konsolidasi yang menurut gue cukup baik. Ya, cukup baik konsolidasinya cukup baik. Tinggal tunggu aja nih dia breakout dengan volume yang besar, dengan candle kalau bisa body candle kayak begini 7 Juni nih, gede gitu naiknya.
Ini kan sama konsolidasi low volume, teman-teman perhatiin. Nah, stokastik kan bilang turun dulu ya. Nah, kita tunggu nih apakah dia akan konsolidasi berapa lama, nggak tahu. Makanya kita tungguin aja. Konsolidasi ketika breakout itu menurut gua adalah momen yang bagus bener. Kita tinggal tunggu apakah dia breakout atau enggak. Kalau dia breakout maka menarik ya. Menurut gua untuk beli S Hardware plannya itu ini high dari 8 Juni itu di 710. Jadi kita buy kalau misalkan dia break 710 ya, misal 720 kayak begini ya. Terus targetnya kita ukur dari sini, kita lihat sampai ke 800 lah at least 11%. Oke, kalau break dengan volume yang cukup bagus ya teman-teman ya, tinggal pasang setup langsung aja sih. Nah, stop lossnya bisa dibikin low di sini ya, low-nya itu di 665. Berarti kalau misalkan 660 stop loss dulu, nah, boleh. Ya, risk and rewardnya 1:1,3. Tapi menurut gue ini S Hardware menarik sih. Dia udah reversal, candle udah di atas semua moving average, udah pada golden cross, tinggal tunggu waktunya, timing yang pas dikasih masuk kapan. Oke, tunggu breakout ya. Tunggu breakout konsolidasi. Kalau enggak dia ntar malah balik turun lagi ke 600 ya, ini peluang juga sih. Karena di sini nanti adalah area demandnya si S Hardware juga. Ya kalau dia turun ke sini ya boleh juga, nanti kita tungguin aja nanti. Oke, ini untuk S Hardware teman-teman. Nah, lanjut ke saham berikutnya yaitu SCMA. Nah, SCMA. Nah, ini kan saham downtrend. Ini terus dia bikin pattern downtrend, terus ini nih dia pas banget yang nge-breakout MA20, tapi ada resistance yang di sini nih. Dulu support jadi resistance di 156. Naiknya kan 8%. Jadi kalau teman-teman mau beli SCMA, teman-teman lihat ya. Ini gua hapus dulu ya semuanya. Di sini tuh dia ada pola double bottom. Ya. Nah, ini adalah resistance yang dia break nih. Gue zoom lebih dekat ya biar teman-teman biar lebih kelihatan. Itu. Ya, kalau misalkan pokoknya ini adalah pola reversal lah. Ascending triangle boleh, double bottom boleh, ascending triangle lah ya, lebih cocok. Kita ukur targetnya si SCMA. Itu targetnya kurang lebih di moving average 50-nya ya, gua garisin. Tuh, ini juga adalah supportnya. Jadi si SCMA ini berpotensi teman-teman, berpotensi ke 165. Tapi kalau dari target ascending triangle sih 161. Kalau misalkan dia udah di harga sekarang 156 ya, itu kan ibarat kata masih ketinggian ya. Kita boleh belinya kapan? Hari ini breaknya bagus nih, volumenya gede. MACD golden cross walaupun di area minus, tapi minusnya udah tipis, minus 5. Stochastic golden cross, cakep bener nih. Ya, foreign hari ini akumulasi 2,9 miliar. Kita lihat ya, harga rata-rata mereka itu 152. Jadi kalau misalkan besok dia koreksi sedikit ya sampai 152, 151 sampai area 150 pun, asal koreksinya low volume, terus kita tunggu apa yang terjadi di area situ, tiba-tiba bid rame ya, tiba-tiba langsung ada bid rame dan harga keangkat sedikit ya, kita boleh masuk. Jadi harapannya analisa kita nih bakal begini nih teman-teman. Dia turun ke 151 baru dia naik. Ya, karena ini volumenya udah bagus nih, breakoutnya udah bagus. Jadi kita tunggu di 151. Oke. Apa yang terjadi 151 ya, area 152 sampai 150 lah. Ya, gue tulisin deh. Nah, ini adalah harga rata-ratanya mereka hari ini akumulasi. Big akum tuh. BK beli 2,5 miliar. Nah, stokastik cakep, MACD cakep, foreign akumulasi. Ya, menurut kalian bagaimana untuk saham ini? Nah, lanjut ke saham berikutnya itu BES. BES ini Bekasi. Nah, Bekasi. BES ini juga menurutku bagus. Dia udah candlenya ini kan udah jeng-jeng naik terus. Nah, cuman candle hari ini tuh jelek. Ya, dia nggak jelek-jelek banget, tapi dia doji lah intinya. Kalau misalnya kita ngeliat dari time frame di sini, dia double bottomnya udah breakout ya. Udah breakout, targetnya itu emang belum kena target 187. Tapi tadi dia udah kena 183 malah turun. Nah, coba kita lihat nih ya, waktu time frame dekat. Tuh. Waktu dia naik, ini seller kuat bener di sini. Dibanting turun. Banting turun, teman-teman.
Nah, kita lihat volume bantingan turunnya tuh gede tuh. Jadi untuk base ini masih bagus ya, masih bagus sih. Cuman tapi kalau misalkan untuk langsung entry menurut gua risk and rewardnya belum pas. Kalau mau malah gue pengennya dia turun ke 168 dulu nih. Kita lihat ya harga rata-rata ya selama kenaikan dia nih, tak 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 dari tanggal sini nih 8 Juni. Itu di 173. Nah kalau misalkan dia turun ke 173, semoga dikasih lagi 170 lah, maunya sih 170, nawar dikit lah ya, karena AK akumulasi 3,3 miliar itu di 171. Kalau dapet di situ ya bagus sih. Sekarang dia lagi berada di area supportnya juga, karena ini adalah resistance dia yang lama tuh ya, 173, 172, 171 ini adalah rata-ratanya. Apakah bisa? Ya targetnya cuma 187 sih. Menurut kalian menarik gak sih? MACD menarik, Stochastic bilang turun dulu. Ya foreign ngadu-ngaduan nih dia. Kemarin dia akumulasi gede, hari ini distribusi dikit 140 juta doang. Ya, bagi kamu pendapat kalian. BTW untuk si base ini ya net value-nya 11,9 miliar. Masih cukup liquid dikit lah. Liquid lah, bukan liquid dikit, lumayan liquid. Asal jangan masuk ke 12 miliar yang gak liquid. Lanjut ke saham berikutnya yaitu BNGA. Nah ini bank CMB. Ini saham yang salah satu yang gue demen sih dari antara bank digital. Ya ini saham yang gue demen karena dia strong uptrend dari Juli 2022 terus dia ya. Sideways-nya ini itu enak tuh buat nge-swing nih, enak, demen. Ya, dia nge-break lagi ini waktu itu tuh ya teman-teman, waktu dia nge-break di sini tuh cakep banget nih teman-teman, perhatiin ya waktu dia break di sini 8 Mei, volume gede banget, koreksinya lihat receh, volume dikit tak rebound dengan volume gede lagi. Nah sekarang dia baru aja naik 5% karena dia breakout dari konsolidasinya dia ya, ini kan konsolidasinya dia nih ya kan, baru breakout tuh ya, jadi ini menarik. Jadi masuknya kapan kalau misalnya ngomong gitu? Sebetulnya kalau lu mau ngomong masuknya sekarang itu menurut gua agak sedikit kemahalan. Jadi kalau bisa tunggu koreksi sedikit. Nah kita lihat ya candle yang hari ini 12 Juni. Kita lihat nih lebih time frame 1 jam. Apakah ada pola? Nah polanya terus naik ya. Maunya sih tunggulah ke 1500, dikasih gak ya? Nggak tahu. Apakah dikasih? Kalau dikasih ke 1500 masih lebih worth it sih. Karena 1540 agak mahal dikit. Nah, kita lihat ya average-nya itu di 1515. Jadi kalau dikasih 1515, 1500 area situ masih cukup oke teman-teman. Maksimal 1480 lah ya untuk BNGA. Dari MACD menarik di area plus, semuanya golden cross, foreign akumulasi 5,2 miliar, Stochastic walaupun dia berada di area jenuh beli tapi golden cross. Ya volumenya cukup bagus juga lah, ngebreak konsolidasi dengan volume ini cukup baik. Bagi kamu pendapat kalian mengenai saham BNGA ini? Oke teman-teman, sekian dulu ya analisa saham kita pada hari ini. Semoga analisa ini bisa bermanfaat buat kalian dan jangan lupa bantu supportnya dengan cara like video ini dan subscribe. Thank you semuanya. Bye bye.